Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, hari ini program vaksinasi COVID-19 di tanah air dimulai. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin COVID-19. Inilah babak baru perang melawan wabah penyakit yang disebabkan virus corona baru. Dengan keyakinan yang sama, vaksinasi dapat berjalan mulus hingga tuntas. Tidak ada lagi alasan untuk menolak divaksin, selayaknya tidak ada lagi keraguan akan vaksinasi. Pemirsa, inilah Editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 13 Januari 2021 dengan tema Kami Siap Divaksin, masih bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Tetap 3M ya, atau jelas. 5M sekarang? Oh, ditambah apa itu? Katanya sudah ditambah menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Iya. Supaya itu terutama yang terakhir, membatasi mobilitas. Iya. Itu kan kalau tidak ada keperluan yang sangat urgen, betul, ya sebaiknya dibatasi kan. Oke, kita akan melihat bagaimana proses vaksinasi itu juga bisa menjadi jawaban. Tapi sebelum kita melihat editorial, Mas Kohar, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, vaksinasi tanpa keraguan. Nah, ini kan sempat ragu karena izin edar beberapa waktu yang lalu belum keluar, kehalalannya juga belum keluar, tapi itu sudah terjawab semua. Tapi pertanyaannya, Mas Kohar, masih saja ada orang yang ragu dan mereka mengatakan saya divaksinnya belakangan saja deh, katanya begitu. Bagaimana, Mas? Karena memang kalau dia bukan tenaga kesehatan, ya pasti divaksinnya belakangan kan. Betul. Karena vaksinasi yang dilakukan hari ini, dimulai hari ini adalah untuk pemimpin negara. Presiden Joko Widodo. Nanti Presiden Jokowi nanti sebentar lagi. Sesaat lagi. Kenapa? Karena ini menjadi contoh agar lebih meyakinkan kepada pihak yang masih ragu-ragu bahwa vaksin ini aman, vaksin ini sudah memenuhi efikasi, dan vaksin ini halal. Gitu. Jadi bagi Indonesia dengan penduduk Muslim yang mayoritas, soal kehalalan ini juga masih sering menjadi persoalan. Gitu. Dan kalau begitu ya sudah pada waktunya nanti giliran tahapannya mendapat vaksin, jangan ragu juga begitu. Jangan ragu, tidak ada alasan lagi. Sebetulnya sudah tidak ada lagi celah bagi kita untuk meragukan. Karena semua basis sudah dipenuhi, efikasi juga sudah di atas 50%. Sebagaimana syarat WHO adalah efikasi 50% kan. Baik. Nah, dengan efikasi di atas itu maka sudah tidak ada lagi hal yang celah untuk menolak, itu sebetulnya tidak ada lagi. Kita akan bicarakan itu lebih jauh dalam editorial, Mas Kohar, dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kali ini terkait dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya. Basarnas menyerahkan kotak hitam ke KNKT. Tapi ini kan yang sudah ditemukan baru bagian dari data flight data recorder FDR. Betul. CVR-nya belum, Mas? Belum. Bagaimana, Mas? Jadi hari ini kan dilanjutkan lagi, proses pencarian dilakukan lagi, dan ini adalah babak penting. Karena apa? Karena dari black box ini, dari kotak hitam inilah, maka akan bisa terurai apa yang menyebabkan sehingga pesawat Sriwijaya ini kemudian jatuh, dan bagaimana proses jatuhnya. Karena ada spekulasi, katanya ada yang bilang meledak di atas, tapi ada yang menyebut bahwa tidak meledak karena bukti serpihan-serpihan menunjukkan bahwa mesin masih hidup hingga sampai pesawat itu menyentuh air. Tapi hal semacam itu masih dalam dugaan-dugaan. Kepastiannya nanti adalah KNKT akan merilis hasilnya seperti apa, akan meneliti dulu setelah ditemukannya kotak hitam secara lengkap. Tapi ini kan butuh waktu juga ya? Tidak dalam 1 pekan, 2 pekan, sebulan? Bahkan sampai di beberapa kecelakaan pesawat sebelumnya kan bisa sampai 1 tahun. Jadi kita harapkan kita bersabar dan jangan
kembangkan spekulasi-spekulasi itu ya. Betul. Karena itu juga menyakiti hati dari keluarga korban. Ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan longsor di Sumedang ini, Mas Kohar. Iya. 23 warga belum ditemukan pasca longsor Cihanjuang ini di Sumedang. Iya. Pertanyaannya begini, Mas, kalau ini kan bukan peristiwa kali pertama ya ada terjadi longsor seperti ini. Iya, betul. Tapi kenapa kita seakan-akan kurang belajar, Mas Kohar? Ya, begini. Ini yang disebut bahwa kita ini belum bisa berdamai dengan situasi, belum bisa berdamai dengan bencana yang ada di kita. Tekstur tanah kita, kemudian kondisi iklim kita, itu memungkinkan bahwa sebuah bencana itu akan selalu terjadi. Betul. Dan itu sudah menjadi sebuah garis ya. Tetapi kayak longsor dan seterusnya, ini kan ada beberapa penyebab dan ini bisa dihindari. Beda dengan gempa atau tsunami yang saatnya sangat cepat gitu ya. Kita tidak bisa memastikan sebelumnya ya begitu ya. Tidak bisa memprediksi sebelumnya bahwa nanti akan terjadi gempa, itu tidak akan bisa terjadi. Kalau gunung meletus kan bisa. Lalu longsor ini kan sebetulnya juga sudah bisa diprediksi. Iya sih. Artinya dalam kontur tanah yang seperti itu, dengan tekstur tanahnya yang gembur, maka kalau intensitas hujan itu besar, pasti akan terjadi longsor. Betul. Nah, hanya keajaiban saja yang menyebabkan kemudian tidak terjadi longsor. Tetapi kan keajaiban itu bukan sains, bukan sesuatu yang pasti. Gitu. Kita nanti akan ikuti juga nanti bagaimana proses penyelamatannya atau pencarian korban, dan semoga kita bisa belajar dari ini. Dan editorial nanti akan membahas mengenai kami siap divaksin. Saya lihat di beberapa sosial media orang-orang sudah pasang foto dirinya dan ada tulisan kami siap divaksin. Pertanyaannya, siap divaksin ini akan bisa mempengaruhi juga sebagian besar yang lain, sebagian lah ya yang lain yang masih ragu atau bagaimana, Mas? Mudah-mudahan. Jadi begini, setiap gerakan, setiap ajakan yang baik tentu saja. Itu akan menimbulkan energi positif. Nah, setiap energi positif itu umumnya ketika masyarakat itu masih memiliki semangat, spirit, harapan, persatuan yang sangat kokoh, punya modal sosial itu, maka energi positif itu akan mudah menular. Lain soal kalau memang masyarakat itu sudah bebal, sudah kehilangan kompas moral, itu repot. Itu. Kita nanti akan bahas, Mas Kohar, tapi pemirsa kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia di dalam Breaking News akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV, dan Mas Kohar, kita akan ikuti bagaimana editorial hari ini yang memberikan keterangan bagaimana kami siap divaksin. Kami siap divaksin. Saya bersedia divaksin. Saya siap divaksin. Pernyataan-pernyataan demikian mulai memenuhi lini masa media sosial sekaligus menggaungkan keyakinan Presiden Joko Widodo terhadap vaksin COVID-19. Tepat hari ini, program vaksinasi COVID-19 dimulai. Seperti yang sudah direncanakan, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin. Publik bisa menyaksikan sendiri proses vaksinasi yang disiarkan secara langsung tersebut. Penyuntikan perdana vaksin COVID-19 menandai babak baru perang melawan wabah penyakit yang disebabkan virus corona baru. Selayaknya kita semua menyambut vaksinasi dengan keyakinan yang sama dengan Presiden. Dengan begitu, pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan mulus hingga tuntas. Sesungguhnya, tidak ada lagi dasar yang kuat untuk menolak divaksin. Dari sisi sains atau medis,
Vaksin Sinovac yang bakal disuntikan ke presiden dan jutaan penduduk lainnya telah melampaui standar efikasi 50% yang disyaratkan WHO. Dalam sudut pandang agama Islam, vaksin tersebut juga telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Keraguan yang selama ini menggelayut semestinya tersingkirkan. Kalaupun masih ada, kini yang tersisa mengimpasi bara penolakan vaksin hanya onggokan hoaks. Memang masih ada masyarakat yang mengkhawatirkan efek samping vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Kekhawatiran itu wajar saja. Apalagi jika belum mengetahui informasi efek samping yang sebetulnya telah diungkapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Vaksin tersebut dapat menimbulkan efek samping dalam tingkatan ringan hingga sedang, seperti halnya vaksin-vaksin lain pada umumnya. Mulai dari iritasi, nyeri otot, hingga demam. Dapat timbul artinya, bisa pula tidak muncul efek samping. Hal-hal seperti ini mesti dipahami masyarakat. Tugas pemerintah, aparat di daerah, dan para tenaga pelaksana vaksinasi menyosialisasikan hal ihwal vaksin COVID-19 beserta efek sampingnya dengan gencar. Bahkan, pemberian informasi itu harus diulang tiap kali vaksin hendak disuntikan ke penerima, termasuk apa yang mesti dilakukan bila muncul efek samping. Tujuannya agar penerima vaksin tidak panik ketika tiba-tiba demam atau menderita efek lainnya. Kepanikan juga akan menyulut disinformasi alias hoaks yang merongrong program vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, antisipasi mesti dimatangkan dan diperkuat. Program vaksinasi diharapkan mampu menjadi instrumen ampuh menyudahi pandemi COVID-19 untuk seterusnya. Ini perlu waktu yang cukup panjang. Vaksinasinya saja ditargetkan baru tuntas pada triwulan pertama tahun depan. Kepastian kemanjuran vaksin juga mesti dibuktikan lebih lanjut melalui hasil pemantauan pasca pemberian ke masyarakat. Jika vaksinasi berhasil membentuk kekebalan kolektif, barulah kita bisa keluar dari pandemi. Untuk itu, saat vaksinasi pun tiap penerima perlu diingatkan bahwa suntik vaksin bukan berarti lantas bebas merdeka melepas masker. Selama jeda waktu hingga raihan kemenangan melawan corona, protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Kepatuhan masyarakat menerapkan perilaku 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak menghindari kerumunan mutlak diperlukan sebagai perisai mencegah penularan COVID-19. Seperti halnya pencegahan melalui perilaku, keberhasilan vaksinasi memerlukan kerja bersama. Kekebalan kolektif sulit tercipta bila target sasaran vaksinasi belum tercapai. Kita semua turut menentukan, maka mari kita serukan, kami siap divaksin. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana kita atau kami siap divaksin. Pemirsa, meski vaksinasi sudah dilakukan, tidak berarti langsung berdampak pada turunnya penularan COVID-19. Disiplin pada protokol kesehatan harus tetap terbentuk hingga terbentuknya kekebalan komunitas. Melalui sambungan telepon saat ini kita sudah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, selamat pagi. Pagi. Ya, Bu Nadia, kita tadi baru saja mengikuti bagaimana penyerahan sertifikat kehalalan untuk vaksin Sinovac. Tapi soal vaksin ini, Dokter Nadia, bagaimana kita bisa memastikan dan meyakinkan masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan meskipun sedang, akan, atau sudah divaksinasi? Bagaimana, dokter? Iya, jadi mungkin kita harus mengetahui dulu ya bahwa di dalam upaya yang kita sebut sebagai upaya pencegahan itu ada dua ya. Yang pertama adalah mencegah kita untuk tidak tertular. Yang kedua adalah mencegah kita untuk tidak menjadi sakit atau sakitnya menjadi berat sehingga tidak menjadi atau menimbulkan kecacatan atau kematian. Nah, ini adalah tentunya konsep pencegahan yang kita ketahui bersama. Nah, 3M itu adalah upaya untuk kita tidak tertular. Jadi dengan tidak kendor melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan, itu akan menghindarkan kita tertular virus COVID-19.
Nah, sementara vaksin itu menambahkan upaya untuk perlindungan diri kita. Artinya vaksin ini adalah kondisi di mana kita sudah terlindungi oleh sistem imunitas kita, sehingga kalau kita tertular virus COVID-19, maka sakit kita itu tidak akan menjadi parah, ataupun bahkan kita tidak menjadi sakit ya, karena sudah ada perlindungan tubuh. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa kombinasi 3M, 3T, dan vaksin itu harus tetap kita laksanakan, dan malah tidak boleh kendor walaupun setelah vaksinasi. Dokter, kalau kita melihat hari-hari terakhir kemarin, angka kasus COVID itu untuk angka kematian sudah sampai di atas 300 kematian per hari. Angka positif kasus juga sudah di atas 10.000. Dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa memang kelihatannya masyarakat Indonesia sudah mulai abai. Ada yang mengatakan karena lelah, ada yang mengatakan karena juga mungkin euforia mengetahui bahwa vaksin sudah terjadi. Ini akan mempersulit proses vaksinasi atau tidak ya, pertambahan kasus COVID yang semakin banyak ini, Dr. Nadia? Ya, tentunya vaksin ini adalah menambahkan upaya untuk kita bisa mengendalikan virus COVID-19. Nah, kita melihat bahwa saat ini angka positif kasus COVID-19 itu sangat tinggi ya, bahkan sampai 30%. Kalau dulu-dulu kita hanya sekitar 5%, 10%. Artinya apa? Penularan di dalam masyarakat itu sangat tinggi saat ini, dan ini harus diketahui masyarakat bahwa nggak boleh kendor, karena penularan di dalam masyarakat itu yang sangat membuat resiko untuk masyarakat itu lebih besar untuk tertular COVID-19, sehingga membatasi mobilitas, ya, tetap patuh 3M itu adalah salah satu caranya untuk kita bisa menurunkan angka positivitas, artinya kemungkinan menurunkan kemungkinan kita untuk tertular COVID menjadi lebih rendah, seperti itu. Nah, vaksin tentunya akan membantu. Memang yang terbaik adalah kalau angka positivitas kita adalah rendah, tapi kita tidak bisa menunggu sampai angka positivitas kita rendah baru kita berikan vaksin, karena akan semakin banyak korban yang menjadi sakit atau bahkan korban kematian, dan tentunya kita ini berpacu dengan virus yang cepat menular dan cepat berkembang. Jadi Dokter Nadia, tidak benar ya kalau ada yang mengatakan kelihatannya pemerintah memang mengendurkan kewaspadaan, mengendurkan 3M karena proses vaksinasi sudah mulai. Itu tidak benar ya, dokter ya? Betul, malah kita tetap mendorong masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M, malah makin memperkuat 3M itu, apalagi situasi saat ini di mana kemungkinan kita untuk tertular COVID-19 itu sangat besar. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Dok. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa. Jangan ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila nanti gilirannya sudah tiba. Maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau emergency use authorization.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Mas Kohar, tadi kita mendengar penjelasan dari juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia yang mengatakan bahwa pemerintah tidak benar kalau dikatakan mengendurkan kewaspadaan karena vaksin sudah ada. Nah, pertanyaannya begini Mas. Yang pertama soal kewaspadaan, yang kedua adalah masih saja ada orang yang menolak vaksin. Ini bagaimana Mas Kohar? Jadi kita harus mampu meyakinkan publik ya. Mengapa? Memang di kita ini kan literasi kita masih rendah. Literasi masyarakat, literasi kita masih rendah. Kegemaran dalam membaca, meneliti informasi juga masih rendah. Maka pada titik itu terpaan informasi yang benar itu harus terus-menerus dilakukan. Ajakan itu harus menerus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau individu yang kemudian sampai membuat tagar menolak vaksin dan seterusnya, itu harus diakhiri. Berikan kepada mereka ini penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa vaksin ini satu aman, dua dia efikasinya sudah memenuhi. Lalu yang ketiga itu adalah halal. Karena begini, dulu waktu awal-awal ada yang memprovokasi bahwa karena vaksin ini berasal dari Tiongkok maka kemungkinan tidak halal. Kemungkinan tidak halal. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, meragukan kehalalan. Sekarang sudah terpatahkan itu dengan argumentasi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua, ada yang menyebutkan bahwa vaksin ini tidak aman. Sudah terpatahkan juga oleh Badan POM yang menyatakan bahwa tidak ada reaksi yang berat, reaksi yang sangat serius gitu ya, yang berbahaya yang berbahaya dari mereka para relawan yang sudah dilakukan penyuntikan, uji klinis, gitu kan? Nah, artinya bahwa dengan posisi seperti itu berarti aman. Aman sudah terpatahkan bahwa kecurigaan tidak aman. Karena itu kalau sampai ada apakah itu orang yang mengaku sebagai dokter atau tokoh politik atau anggota dewan yang justru misalnya mengompori masyarakat untuk menolak, maka kita justru harus mempertanyakan itu. Wong presiden saja nanti sebentar lagi akan bersedia divaksin. Lalu kenapa orang-orang yang lain yang sebetulnya juga tidak perlu takut lagi kok masih ditakut-takuti kan gitu. Pertanyaannya Mas Kohar, kan vaksinasi ini akan efektif kalau berapa? 70% dari populasi Indonesia divaksin. Kalau orang-orang yang masih menolak itu katakanlah punya pengaruh begitu, bisa mempengaruhi banyak orang, kan akhirnya jadi tidak tuntas juga upaya kita untuk memerangi COVID-19 ini. Bagaimana meyakinkan mereka ini Mas? Ya, satu ajakan, kedua himbauan, tiga masyarakat yang masih melihat teladan, ya berikan contoh para tokoh-tokoh, para elit, panutan masyarakat. Kalau tetap saja ada yang tetap ngeyel, ya apa boleh buat dengan menggunakan undang-undang karantinaan. Di situ ada ancaman pidana, ada ancaman denda, dan bahkan sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiari, bahwa siapa yang menolak sebetulnya dengan undang-undang kekarantinaan tahun 2018 itu dia bisa dipidana 1 tahun atau mungkin denda 100 juta. Ya, kita harapkan tetapi itu menjadi upaya terakhir. Itu bukan menjadi hal yang harus dikedepankan. Yang harus dikedepankan adalah ajakan gitu loh. Ajakan bahwa vaksin ini aman, efikasinya dapat dan halalnya dapat. Gitu. Kita akan bertanya juga Mas Kohar kepada para pemirsa kita, bagaimana sudah siap divaksin atau belum. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Toraja, Sulawesi Selatan, ada Pak Joni Tulak. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Kohar. Selamat pagi, Pak Joni. Ya, bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Usia saya kurang beberapa bulan, 66 tahun. Saya cuma seorang penggembala kerbau, tetapi sekiranya saya bisa diberi vaksin, kami siap. Dan kami akan menolak setiap provokasi untuk menolak vaksin itu, karena
Kalau Bapak Presiden saja siap, bagaimana mungkin masyarakatnya takut untuk divaksin? Iya. Dan ini kebersamaan. Iya, Pak Joni, tidak ada ketakutan sama sekali Pak tentang efek dari vaksin ini kalau misalnya Bapak memang bisa untuk menerimanya di tahap-tahap awal ini. Tidak ada ketakutan sama sekali Pak Joni? Tidak takut. Jadi kalau Bapak Presiden itu lebih 60 tahun juga kalau nggak salah ya. Kalau Bapak Presiden saja siap, bagaimana kita takut untuk divaksin? Vaksinasi ini akan menolong seluruh masyarakat Indonesia kalau presentasi yang disyaratkan itu dipenuhi, terhindar dari virus corona. Baik. Cuma pikiran saya Pak, kalau kita bisa menyarankan, yang saya justru pikir ini, kalau kita menyarankan, dapatkah vaksin merah putih ini diarahkan kepada pemberian untuk usia 18 tahun ke bawah? Karena satu pertanyaan, kalau mereka itu tidak diberi vaksin, kita harus menjawab pertanyaan ini. Apakah usia 18 tahun ke bawah tidak menularkan atau tidak ditulari corona? Nah, padahal ini modal kita. Betul, masa depan bangsa ya. Prioritas yang sudah disusun itu, terutama untuk vaksin merah putih, saya menyarankan kalau bisa ya, saya cuma seorang penggembala kerbau, kalau bisa diarahkan spesialisasi untuk usia 18 tahun ke bawah. Oke. Terima kasih Pak Joni Tulak di Toraja, Sulawesi Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Joni ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat selalu seluruh warga masyarakat Republik Indonesia. Ya, silakan Pak Yunus. Ya, kami dari warga masyarakat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, prinsipnya selalu siap untuk divaksin. Jadi kami berharap kepada siapapun secara literasi digital, dalam dunia literasi digital, ada konsep psikologis menakut-nakuti orang untuk tidak menggunakan vaksin. Baik. Ini sudah upaya maksimal pemerintah. Oleh sebab itu mari kita dengan berani. Saya juga Baik. Terima kasih Pak Yunus Luwat. Mohon maaf, mungkin agak kurang sempurna komunikasi, tapi kita sudah menangkap maksud Anda. Anda juga siap divaksin. Kita akan jeda dahulu Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan dalam 2 periode, yakni periode pertama bulan Januari ini hingga April 2021 dengan sasaran tenaga medis, petugas publik, dan lanjut usia. Kemudian periode kedua April 2021 hingga Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan tertular dan kelompok masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster.
Itu kita sudah mengikuti pemirsa bagaimana rencana atau strategi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Mas Kohar, tadi menarik ada pendapat dari Pak Joni Tulak, pendapat atau pertanyaan, dan itu juga menjadi pertanyaan saya dan mungkin banyak orang lain. Untuk masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 18 tahun, itu bagaimana rencananya? Ya kan paling tidak begini, vaksin ini kan untuk tahap awal kita memang masih mengimpor vaksin. Tetapi sebetulnya pemerintah atau negara ini itu sudah mempersiapkan apa yang disebut dengan vaksin merah putih. Yang dibuat Bio Farma ya? Yang sekarang lagi dalam proses. Oh, oke. Masih diuji. Nah, pada nanti bulan April atau pertengahan tahun itu akan uji mamalia. Uji kepada binatang, baru kemudian masuk ke uji klinis. Uji klinis 1, fase 1, fase 2, fase 3. Dan kemungkinan baru tahun depan, triwulan pertama 2022 diharapkan itu vaksin merah putih tersedia. Nah, vaksin itu akan terus dijalankan. Kenapa? Karena kan pada hakikatnya corona tidak mati. COVID itu tidak musnah, hanya kekebalan kolektif yang terbentuk. Nah, ketika nanti ada generasi baru, orang lahir baru, tetap mereka akan menerima vaksinasi. Nah, kalau kita terus-menerus mengandalkan impor, kan repot. Sementara kita bisa membuat sendiri. Nah, sama kayak dulu misalnya ada flu, polio, difteri, dan seterusnya. Itu kan prosesnya juga terus-menerus, panjang. Sehingga dibutuhkan dosis vaksin dalam jumlah yang terus-menerus harus ada, tersedia gitu loh. Baik, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi Mas Abdul Kohar, tapi kita harus bergabung dulu bersama rekan Taris Hirziman yang akan melaporkan perkembangan terkini proses pencarian kotak hitam cockpit voice recorder pesawat Sriwijaya Air yang saat ini berada di dermaga JICT Jakarta. Taris, ada perkembangan terbaru apa yang Anda bisa laporkan? Silakan. Ya Leo, baru saja Basarnas menyelenggarakan konvers terkait dengan persiapan dan juga apa saja yang akan mereka lakukan tim SAR gabungan ini untuk melanjutkan pencarian di hari kelima untuk jenazah korban pesawat Sriwijaya Air JT182 dan juga fokus pencarian juga akan dilakukan terhadap cockpit voice recorder atau CVR dari komponen black box yang kemarin sudah ditemukan sebelumnya. Nah, untuk proses pencarian ini mengerahkan sebanyak 3.300 personil terdiri dari Satuan TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, dan juga dari Kementerian Perhubungan serta dari elemen lainnya yang ini membantu proses pencarian dan terbagi dalam 4 sektor. Maksud kami terbagi dalam 6 sektor dan ini difokuskan di sekitar perairan Pulau Laki dan juga Pulau Lancang dengan mengerahkan setidaknya ada 53 kapal gabungan, 18 sea rider dan juga ada sebanyak 13 pesawat yang disiagakan termasuk helikopter dan akan diterjunkan apabila dibutuhkan. Sementara di JICT sendiri ada sebanyak 30 ambulans sudah disiapkan untuk mengangkut jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ini untuk dibawa ke RS Polri dan kemudian dari tim DVI akan melakukan penyelidikan post-mortem dan antemortem yang berhasil dikumpulkan untuk mengidentifikasi jenazah yang berhasil dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Nah, untuk pencarian hari ini akan dilakukan hingga tim ini juga akan dilakukan rolling begitu untuk penyelamannya juga, dan untuk pencarian ini tidak jauh dilakukan dari temuan FDR atau flight data recording yang ditemukan pada hari Selasa lalu. Dan juga proses pencarian ini akan melibatkan seluruh komponen. Apabila kita melihat kemarin Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga sudah menyatakan bahwa FDR ini berhasil ditemukan dari Satgas TNI Angkatan Laut, dan juga untuk saat ini beberapa komponen sudah dibawa. Kemudian untuk komponen black box ini akan dibawa ke KNKT untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari jatuhnya pesawat tersebut. Nah, untuk menambah konteksnya nanti Leo, ini dibutuhkan adanya CVR tersebut atau cockpit voice recorder yang mana menyimpan rekaman suara dari percakapan antara pilot dan juga co-pilot serta digabungkan nantinya dengan data-data pergerakan pesawat tersebut yang terekam dalam FDR.
Nah, pencarian ini akan dilanjutkan dengan harapan nantinya dapat memunculkan titik terang terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Sementara untuk saat ini, dari Basarnas sendiri memperkirakan cuaca cukup mendukung untuk hari ini pencarian dilakukan. Dari BMKG sendiri sudah menyatakan perakiraan cuaca akan berawan pada hari ini. Dan memang untuk pencarian ini sangat bergantung sekali, Leo, terhadap kondisi cuaca di perairan Kepulauan Seribu lokasi dari jatuhnya pesawat tersebut. Dan untuk pencarian ini, cuaca nantinya akan berdampak secara langsung bagi para penyelam yang berada di kedalaman 23 meter ini. Dan juga nantinya akan ada pencarian lanjutan. Dan kita akan melihat tentunya bagaimana perkembangan lebih lanjut nanti begitu ada perkembangan terbaru dari proses pencarian tim SAR gabungan hari ini. Demikian, Leo. Baik, Taris, kita akan terus menantikan update laporan. Mungkin juga salah satu prioritas yang tadi Anda laporkan, penemuan kotak hitam bagian kokpit voice recorder. Taris Hirziman melaporkan langsung dari Dermaga JICT Jakarta. Mas Kohar, kalau kita bicara soal vaksin lagi tadi, untuk yang di bawah 18 tahun juga sudah diperkirakan. Nah, untuk yang lansia ini, walaupun memang mungkin saya bicara ini agak prematur, tetapi kan banyak orang-orang tua yang juga sudah bertanya, bagaimana sih caranya, bagaimana rencananya kami ini akan mendapatkan vaksin yang di atas 60 tahun ya. Itu rencananya bagaimana, Mas? Kan kalau beberapa saat yang lalu sudah pernah disampaikan bahwa nanti proses pendataan itu akan dilakukan sampai pada level RT. Nah, beberapa ketua RT bahkan sudah memberikan pemberitahuan kepada warganya bahwa akan ada vaksinasi. Tapi untuk yang lansia ini ya? Ya, artinya nanti proses untuk yang lansia itu akan menunggu pengumuman lebih lanjut. Karena begini kan, untuk tahap pertama ini kan untuk dievaluasi terlebih dahulu pada bagaimana tenaga kesehatan ini. Nanti setelah itu beberapa kelompok pejabat pelayan publik akan mendapatkan itu. Nah, proses semua itu akan mendapatkan, ada yang melalui SMS. Kan ada beberapa yang kemudian melalui surat langsung dari RT. Jadi banyak platform yang harus digunakan dan tidak perlu khawatir karena memang semuanya tersedia. Jadi kalau SMS, kenapa SMS kan satu bar saja itu biasanya kan bisa digunakan untuk memberikan SMS. Gitu. Baik, kan. Kita akan, Mas Kohar, kita tahan dulu, kita akan mendengarkan informasi terakhir, kondisi terkini. Kita akan bergabung bersama Marsalina Gita. Presiden Joko Widodo akan menerima vaksin COVID-19 rencananya pagi ini ya. Bagaimana rencana itu akan dijalankan, Marsalina Gita? Silakan laporan Anda. Iya Leo, benar sekali bahwa diagendakan untuk vaksinasi perdana yang akan dimulai langsung oleh Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk proses dari vaksinasi ini akan digelar di Istana Merdeka Jakarta. Tak hanya itu, juga nantinya yang akan melakukan vaksinasi kepada Presiden Joko Widodo, pihak Istana telah menunjuk tim dokter kepresidenan dan juga nantinya akan dibantu dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang akan melangsungkan vaksinasi perdana kepada Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, juga tadi dari pihak Istana ini sudah mengkonfirmasi bahwa hari ini hanya Presiden Joko Widodo saja yang akan divaksinasi. Sedangkan untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo, baik itu istri maupun juga anak dari Presiden ini tidak akan divaksin hari ini. Untuk hari ini akan ada 3 kelompok yang akan dilangsungkan vaksinasi. Untuk kelompok pertama, yakni Presiden Joko Widodo yang akan divaksin pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian akan dilanjutkan kepada kelompok kedua, di mana untuk kelompok kedua ini nantinya akan ada dari unsur profesi kesehatan, baik itu dari organisasi maupun lembaga kesehatan yang akan melangsungkan vaksinasi di kelompok kedua di Istana Merdeka nanti. Kemudian juga akan ada public figure yang akan divaksinasi. Tadi kami sudah memantau ada Raffi Ahmad, public figure yang sudah hadir di Istana Negara Jakarta, dan nantinya ini juga sebagai perwakilan dari public figure yang akan divaksinasi di kelompok kedua.
hari ini. Kemudian juga untuk kelompok ketiga yang akan divaksinasi hari ini di Istana Merdeka Jakarta, yakni dari tokoh keagamaan, baik itu dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun juga dari tokoh-tokoh agama dari Katolik, Protestan, Buddha, maupun juga Hindu yang akan divaksinasi. Perwakilannya berada pada kelompok ketiga yang juga akan dilangsungkan hari ini. Tak hanya tanggal 13 Januari 2021 saja, namun juga nantinya ini akan dilangsungkan pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 dengan tahapan atau kelompok yang akan melangsungkan vaksinasi, yakni kepala daerah dan juga dari tenaga kesehatan. Tadi kami juga, Leo, memantau baru saja ada ketua dari BNPB, yakni Doni Monardo yang sudah hadir bersama dengan juru bicara penanganan Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang juga sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ini juga akan turut serta mendampingi Presiden Joko Widodo. Selain itu juga akan ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan turut serta mendampingi Presiden Joko Widodo dalam vaksinasi perdana hari ini. Untuk diketahui bahwa nantinya vaksin yang akan digunakan kepada Presiden Joko Widodo dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya hari ini, yakni adalah vaksin Sinovac, setelah dari Badan POM ini sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization EUA yang sudah dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2021 kemarin. Dan juga kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia ini sudah mengeluarkan atau menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini halal dan juga suci. Terlebih lagi bahwa untuk vaksin Sinovac ini berdasarkan uji klinis tahap 3 yang dilakukan oleh Bio Farma dan juga Badan POM menyatakan untuk efikasi dari vaksin Sinovac ini sebesar 65,3%. Ini sudah melebihi dari batas yang ditentukan oleh WHO, yakni 50%. Efikasi 65,3% ini mengartikan bahwa untuk kemanjuran dan juga kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit khususnya virus COVID-19 ini sebesar 65,3%. Tentunya kita masih akan menantikan bagaimana vaksin perdana yang akan dilangsungkan pada hari ini, karena dengan vaksinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini menandakan atau dimulainya program vaksin yang akan digelar di seluruh tanah air. Leo. Baik, kita nanti akan nantikan bagaimana proses vaksinasi itu. Untuk sementara, Marcelina Gita melaporkan langsung dari Jakarta. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan sesaat lagi.